Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Andini dengan NIM 24301165, kelas 3D Manajemen. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial input data dan uji normalitas menggunakan Sapira-Wheel dengan studi kasus pengaruh gaya kepemimpinan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan aplikasi SPSS. Oke baik, jadi di sini saya mempunyai responden 40 orang. Sebelum saya menginput data ke SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari X1 sampai X8 dan angka yang sudah ada. X1 sampai X8 ini artinya pertanyaan dari gaya kepemimpinan atau X1 memiliki 8 pertanyaan dari angka 4, 5, dan seterusnya. Memiliki skor, contohnya seperti ini. Skor responden yang pertama sangat tidak setuju, kita kasih skor 1. Tidak setuju, kita kasih skor 2. Tidak tahu, kita kasih skor 3. Setuju, kita kasih skor 4. Dan yang terakhir sangat setuju, kita kasih skor 5. Selanjutnya, pada bagian ini kita blok semuanya. Terus kita copy. Di SPSS ada data view dan variable view. Pada kali ini saya menggunakan variable view. Di bagian ini kita langsung paste yang sudah kita copy tadi, dan ini di tampilannya pada bagian value. Kita menggunakan value 1, labelnya itu sangat tidak setuju. Kita singkat jadi STS, lalu add. Selanjutnya value kedua, labelnya tidak setuju, kita singkat jadi TS. Yang ketiga, labelnya kita pakai tidak tahu, kita singkat jadi TT. Kemudian yang keempat, labelnya setuju, kita singkat jadi S. Kemudian yang terakhir, labelnya sangat setuju, disingkat jadi SS. Kemudian di add. Setelah itu kita klik OK. Setelah tampilannya seperti ini, kita copy. Kemudian kita blok semuanya sampai X1.8. Setelah itu paste. Sama juga seperti tadi, kita blok sampai X2.9. Kemudian dipaste. Ini juga kita blok sampai Y7. Kemudian paste kembali. Nah, setelah ini kita lihat tampilannya. Di data view seperti ini tampilannya. Setelah tampilannya yang di atas seperti ini, kemudian kita masukkan data yang di Excel. Kita blok semua data, kemudian di copy. Lalu dipaste. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik Analyze Descriptive, Statistik, lalu kita cari frekuensi. Di sini kita masukkan total X1, kemudian total X2, dan total Y. Di sini saya akan mencari min, median, dan mode. Kemudian klik nilai minimum dan maksimum. Kemudian continue, oke. Baik, di sini saya menggunakan card, saya menggunakan histogram, kemudian continue dan oke. Baik, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, inilah hasil dari histogramnya. Kemudian di sini saya akan mencari deskriptifnya. Kemudian klik analyze deskriptif. Kemudian kita masukkan total sama seperti cara yang sebelumnya. Kita masukkan total X1, terus total X2, kemudian total Y. Lalu oke. Inilah deskriptif statistik
dari total X1, total X2, dan Y. Setelah itu saya akan menguji normalitas dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan juga jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Baik, di sini saya sudah merangkum total X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kembali ke SPSS, kita klik pada bagian variable view, kemudian X1, X2, dan Y. Di label X1 ini saya ketik gaya kepemimpinan, dan label di X2 saya ketik motivasi kerja. Dan label kemudian label Y saya ketik kinerja karyawan. Setelah ini selesai, kemudian kita masuk ke data view, kemudian kita masukkan data yang telah dirangkum, blok semua, kemudian copy kembali ke SPSS dan paste. Di sini untuk mengetahui nilai ini berdistribusi normal atau tidak, kita klik analyze, kemudian ke regression, kemudian linear dependentnya kita pakai Y, dan independentnya kita pakai X1 dan X2. Kemudian saya pilih shape dan saya pilih residual unstatistic, kemudian continue, lalu klik OK. Seperti inilah tampilannya. Kemudian dia akan muncul residual, angka-angka yang ada di residual. Setelah itu cara menguji normalitasnya, klik analyze, descriptive, statistik, kita klik explore, lalu dependentnya ini kita klik residualnya, kemudian klik plot, kemudian centang yang normality dan continue, kemudian oke. Nah, inilah tampilan dari hasilnya. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai 0,704 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal.